Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh datang dengan hati yang haus, hati yang rindu, dan menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan dan mengalami dan menerima kekuatan baru yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaan, jagaan, penyertaan yang terus kau nyatakan di dalam hari-hari itu. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan penuh kerinduan. Seperti seekor rusa yang rindu akan aliran sungai. Demikian jiwa kami. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembahmu seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kau hatiku rindu menyembahmu. Selesaiku kepada Rohku berserah. Hatiku rindu menyembahmu. Yesus, kau bangkit bagiku. Yesus, kau setia bagiku. Sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Panaslah
hatiku rindu menyambutmu. Dapat selesaiku dapat aku berserah. Aku merasa hatiku rindu menyambutmu. Selesaiku tepat ragu serah. Aku rasa hatiku rindu Yesus, apa arti bagiku? Oh Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, 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 kau mengerti bagiku. Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Segalanya bagi kami, segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang sepertimu, yang bagi Engkau satu-satunya, tidak ada yang lain. Hanya kepadamu kami percaya, hanya kepadamu kami percaya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami
Hanya Engkau satu-satunya yang kami nanti-nantikan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami rindukan. Hanya Kau menghangatkan kami. Hanya Kau yang kami percaya. Sebab Kau setia. Kau tak pernah ingkar janji. Engkau Bapa yang baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Ya Allah, ya Allah, terpujilah nama-Mu. Sebab hanya kepada-Mu hati kami merindu. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab hanya di dalam kami dapatkan segalanya. Hanya di dalam kami temukan segalanya. Yesus, Yesus. Ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami menyembah, kami menyembah. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Sebab Engkau setia, Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah penghiburan bagi kami. Engkaulah pertolongan bagi kami. Sebab itu kami rindu akan Engkau setiap saat dalam hidup kami. Kami mau tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Menguasai, mengendalikan. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau.
Kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya Engkau jawab. Hanya Engkaulah pertolongan. Kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Sebab Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar. Semua Kau sanggup lakukan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu. Dan tidak kepada yang lain kami berharap. Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Sebab Engkau penolong yang setia. Engkau yang menyediakan semua yang kami perlukan. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Engkau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah membiarkan
sendiri. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang kayunan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah hidupku. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin, amin. Tak pernah biarkan ku sendiri. Ya, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh hanya karena anugerah yang terus Kau nyatakan di sepanjang hari-hari. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Engkau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Di dalam setiap pergumulan dan persoalan hidup kami. Sungguh Engkaulah penolong yang setia. Sebab itu kami mau terus berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan hati kami. Janji firman-Mu ya dan amin. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Harusnya hari ini Pak Simon, tetapi karena beliau dalam perjalanan, jadi kita tolong untuk digantikan. Nah, hari ini kita sampai di Mazmur pasal yang ke-24. Dan kita tahu dari Mazmur 42 sampai 72 itu menjadi jilid yang kedua. Selain dari Daud, nanti akan ada banyak penulis-penulis yang lain yang menuliskan Mazmur. Seperti Mazmur pasal 42 ini, yaitu dinyanyikan oleh Bani Korah. Jadi hari ini kita belajar kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batu, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa kau harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Ini sebuah nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Tentu ada beberapa hal yang bisa kita belajar dari apa yang Kitab Mazmur tulis hari ini. Yang pertama, tentulah hati kita harus terus mempunyai kerinduan akan Tuhan. Digambarkan seperti seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi para pemburu, bahkan orang kalau hanya ingin dapat melihat rusa, maka tempat yang paling memungkinkan untuk kita melihat rusa itu adalah di tepi sungai. Karena rusa akan sering ada di tepi sungai karena air merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Jadi pemazmur dalam hal ini Bani Korah menggambarkan kerinduannya itu seperti seekor rusa yang rindu akan sungai. Nah, ini hal yang pertama yang perlu juga kita jaga dalam hati kita. Seberapa besar rasa rindu kita akan Tuhan. Apakah seperti seekor rusa yang selalu merindukan air? Apakah kerinduan kita kepada Tuhan benar-benar menjadi sesuatu yang utama dalam hidup kita? Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Karena di dalam perjanjian baru, di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa di luar Tuhan, kita ini nggak dapat berbuat apapun. Bahkan kalau kita merasa kita bisa berbuat sesuatu di luar Tuhan, maka pengkhotbah katakan bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Bahkan kesia-siaan di atas kesia-siaan. Nah, jadi hari ini, mari di tengah situasi, kondisi, keadaan dunia yang tidak menentu, dan semakin jahat, bahkan seperti apa yang digambarkan oleh pemazmur hari ini, bagaimana dia menghadapi tekanan, dia menghadapi cercaan, dia menghadapi pergumulan di sepanjang hari. Tetapi satu hal yang bisa kita belajar juga dari Mazmur ini, orang yang memiliki kerinduan kepada Allah, orang yang hidupnya melekat kepada Allah, maka sebagai dampaknya adalah rohnya itu akan menjadi kuat. Dan prinsip yang harus terus-menerus kita ingat adalah kita ini makhluk roh yang punya jiwa dan tinggal dalam tubuh. Nah, ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak itu juga, maka sesungguhnya roh kita itu kan terhubung kembali dengan Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita syukuri, itu yang harusnya menjadi sesuatu yang benar-benar merema dalam hidup kita, sesuatu yang benar-benar kita sadari. Karena kita ingat firman Tuhan katakan semua manusia berdosa, dan upah dosa adalah maut, dan berkali-kali saya harus ingatkan, maut itu artinya terpisah dari Allah. Kita tahu itu terjadi sejak manusia pertama Adam dan Hawa itu diusir keluar dari Taman Eden. Sehingga manusia tidak bisa lagi terhubung dengan Tuhan, dan berkali-kali di perjanjian lama Tuhan harus memakai para nabi untuk menjadi penyambung lidah. Itu pun kita tahu dari kisah Musa, Musa pun tidak bisa berhadapan muka dengan muka secara langsung dengan Tuhan. Sekalipun Musa termasuk kategori orang yang sangat dekat dengan Tuhan, menjadi sahabat Tuhan, tetapi itu pun tetap
ada jarak yang memisahkan. Nah, sekali lagi ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan, maka kita yang tadinya terpisah, kalau bahasa Paulus kepada jemaat di Efesus, dulunya kita jauh, sekarang menjadi dekat. Nah, apa yang mau kita belajar dari nyanyian pengajaran Korah? Makanya mari kita terus melekat kepada Tuhan, hati kita penuh dengan kerinduan untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan, sehingga roh kita ini menjadi semakin kuat. Karena saya percaya hanya orang-orang yang rohnya kuat, dan sekali lagi esensi hidup kita itu sesungguhnya adalah roh kita. Jadi bukan berarti tubuh dan jiwa kita nggak boleh diurus, silakan Bapak Ibu. Tapi tubuh itu fana. Seperti kemarin kita belajar, tubuh itu bisa sakit, tubuh itu bisa lemah. Bahkan ketika hari kematian tiba, tubuh itu akan kembali hancur. Dan justru tubuh inilah yang sering kali menjadi jendela atau pintu bahkan bagi iblis untuk mengintimidasi jiwa kita. Dari apa yang kita lihat secara kasat mata dengan mata jasmani kita. Dari apa yang kita dengar dari telinga jasmani kita. Dari apa yang bisa kita rasa. Itu justru menjadi jendela, pintu yang terbuka untuk mengintimidasi jiwa kita. Nah, jadi tubuh ini sangat fana. Bukan berarti nggak boleh diurus. Tapi harusnya hidup kita itu prinsipnya dari dalam keluar. Jadi jangan pernah berpikir dari luar ke dalam. Seperti prinsip dunia. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Itu terbalik sama sekali Bapak Ibu. Kekristenan tidak mengajar seperti itu. Kekristenan justru mengajar ketika manusia roh kita kuat, maka tentulah jiwa kita akan segar. Dan ketika jiwa kita di mana ada pikiran, kehendak, dan perasaan itu segar, otomatis tubuh kita akan sehat. Walaupun sekali lagi saya tidak melarang, bahkan saya menganjurkan Bapak Ibu untuk olahraga, tapi itu sebagai sebuah akibat tindakan, bukan sebagai penyebab. Jadi sekali lagi kita olahraga, kita atur makan, atur pola tidur, itu sebagai akibat, bukan penyebab. Nah, karena kalau itu dijadikan sebagai penyebab, makanya kenapa ada begitu banyak orang nggak konsisten. Kalau dia berusaha untuk membuat tubuhnya sehat, kuat, supaya jiwanya segar, terbalik, dia bisa frustasi. Nah, tapi ketika manusia roh kita melekat kepada Tuhan, manusia roh kita kuat karena firman Tuhan, maka jiwa kita akan disegarkan. Pikiran kita, yang saya katakan tadi, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu bisa menekan jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Tetapi ketika roh kita kuat, maka roh yang dari dalam itu akan mengcounter, memberikan perlawanan, sehingga jiwa kita tetap tenang, dan roh kita, tubuh kita menjadi kuat. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan ada 2 kali kalimat, bahkan kalau di pasal berikutnya besok masih ada 1 kalimat yang sama, dikatakan ini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku?" Nah, pertanyaannya kan siapa yang ngomong ini Bapak Ibu? Ini kan pasti roh. Roh kita yang ngomong kepada jiwa kita. Ketika pikiran kita gelisah, ketika kehendak kita, ketika perasaan kita kacau balau, dan itu membuat tubuh kita menjadi lemah sepertinya. Tapi ketika roh kita kuat, maka roh kita akan ngomong, Harry, kenapa kau galau? Percaya kepada Tuhan. Harry, kenapa kau lemah hari ini? Berharap kepada Tuhan, dia sumber kekuatan.
Nah, saya percaya ketika kita mengerti kebenaran ini, memahami kebenaran ini, dan praktek kebenaran ini, maka saya percaya kita nggak butuh konseling. Makanya berkali-kali saya katakan di level kita yang sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, harusnya kita nggak dikit-dikit konseling karena mengalami masalah. Tapi justru kita ini menjadi konselor bagi banyak orang, nasihati banyak orang, menguatkan banyak orang, meneguhkan banyak orang. Makanya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita satu hal, ayo perkuat manusia roh kita. Dan gak ada cara lain manusia roh kita itu kuat, selain kita 4M. Berkali-kali intinya adalah 4M Bapak Ibu. Dan salah satu prakteknya ya Coram Deo. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu nggak terjebak hanya sebatas rutinitas di Coram Deo. Pokoknya tiap pagi jam 5 open link, ya habis itu sudahlah nanti sampai jam 6 tutup selesai. Nggak seperti itu. Tapi benar-benar Bapak Ibu menikmati hadirat Tuhan seperti rusa yang rindu akan sungainya. Bukan cuma duduk di tepi sungai. Ngapain kita cuma duduk di tepi sungai? Ngapain kita cuma buka link Zoom kita, Coram Deo? Kalau kita nggak menikmati aliran air itu, Bapak Ibu. Ya, itu akan terjebak jadi rutinitas. Tapi sekali lagi, doa saya, harapan saya, Bapak Ibu benar-benar menikmati hadirat Tuhan ketika kita sama-sama menyembah Tuhan. Walaupun hanya memakai fasilitas Coram Deo. Ya, saya berharap satu hari mungkin di Jambi, secara onsite seperti di kota Batu Malang, di mana saya pernah besar. Jam 5 pagi di atas gunung, cuaca dingin, tapi jemaat Tuhan bisa berduyun-duyun, berbondong-bondong, sama-sama datang ke gedung gereja, sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama bersekutu, memuji dan belajar firman. Sebagian besar sudah pakai seragam sekolah, sebagian sudah pakai seragam kantor, karena begitu selesai doa, pergi sarapan langsung ke sekolah, langsung ke kantor. Ya saya berharap satu hari mungkin. Tapi dengan teknologi kan kita bersyukur, kita nggak perlu sampai harus siap-siap. Kalau jam 5 mungkin setengah 5 kita sudah harus persiapan, bahkan sudah harus berangkat dari rumah. Tapi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu nggak terjebak di rutinitas, akhirnya hanya seperti seekor rusa yang di tepi sungai, tapi nggak nikmati segarnya air sungai itu. Karena sekali lagi, manusia roh kita harus kuat, dan nggak ada cara lain untuk roh kita ini semakin kuat selain praktek 4M. Dan salah satu aplikasinya adalah Coram Deo bagi hari ini, yang sudah kita lakukan lebih dari 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi ketika jiwa kita galau, perasaan kita, pikiran, kehendak kita kacau balau karena apa yang kita lihat, karena apa yang kita dengar, kita akan bisa berkata, "Mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Tenang, tenang Heri, percaya kepada Tuhan. Tuhan itu penolongmu yang setia. Tenang Heri, jangan khawatir. Tuhanmu yang memelihara hidupmu. Tenang Heri, nggak usah takut karena Tuhanmu menyertai hidupmu. Tenang Heri, masalahmu itu kecil, Allahmu lebih besar. Dia penolongmu, dia Allahmu." Nah, kalau kita benar-benar sekali lagi saya katakan mempraktekkan kebenaran ini, ngerti kebenaran ini, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Badai boleh ada di sekeliling kita. Makanya pemazmur katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun. Tapi sekali lagi, mari biarlah roh kita yang sudah terhubung dengan Tuhan. Sejak kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang tadinya jauh dan terpisah,
sekarang kita sudah melekat kepada Tuhan. Seperti yang berkali-kali saya pernah kasih gambaran ilustrasi. Mungkin kita ini hanya digambarkan seperti sebatang lidi yang rapuh, yang mudah sekali dipatahkan. Tapi coba kalau lidi yang rapuh itu kita taruh, nempel saja dengan sebuah tiang yang besar, yang pilar. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke mall-mall yang lihat tiangnya besar, kokoh, kuat, tempelin saja lidi itu ke tiang seperti itu, nggak bisa lagi dipatahkan. Apalagi kalau dia ada di dalam tiang itu dan tiang itu ada di dalam dia, menyatu, dia akan sangat kuat. Nah, begitulah gambaran hidup kita kalau kita menjadi orang seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Dan sekali lagi saya katakan, kita nggak cuma duduk di tepi sungainya, tapi kita benar-benar menikmati aliran sungai itu, menikmati hadirat Tuhan sepanjang hari dalam hidup kita. Roh kita terus dikuatkan oleh perkataan-perkataan firman Tuhan. Sehingga sekali lagi, ketika tubuh kita lemah, ketika perasaan kita, pikiran, kehendak kita jadi kacau balau, maka sesaat itu jugalah roh kita akan menguatkan. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini dalam hidup kami. Ketika ada persoalan, ya roh kami akan ngomong, Heri, tenang, engkau punya Tuhan. Makanya berkali-kali juga saya katakan, ya cobalah hafal banyak lagu kalau nggak banyak hafal ayat firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ada begitu banyak lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan. Itu menyegarkan jiwa kita, menguatkan iman kita. Dan sekali lagi saya percaya ketika roh kita kuat, jiwa kita terus disegarkan dalam hadirat Tuhan dengan firman-Nya, maka otomatis, sekali lagi, otomatis tubuh kita ini akan sehat. Jadi sekali lagi jangan dibalik seperti prinsip dunia Bapak Ibu. Berusaha membuat tubuh sehat supaya jiwanya segar, terbalik. Jadi mari perkuat manusia batinia. Seperti Paulus katakan, kami tahu manusia lahiriah kami akan semakin merosot, tetapi biarlah manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Karena ketika roh kita kuat, jiwa kita selalu segar, tubuh kita akan sehat. Oke, itu saja yang saya sampaikan dari Mazmur pasal 42 ini. Dan biarlah prinsip kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kita. Oke, saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri pagi hari ini, karena kita tahu ya semakin hari dunia ini tidak semakin membaik dan juga selalu mau menjerumuskan kehidupan kita, dan juga masalah yang kita hadapi itu juga akan bertambah banyak. Kadang-kadang bisa juga masalah itu akibat dari perbuatan kita yang kita tidak mengerti. Kita terjebak di dalam suatu rutinitas, terjebak di dalam suatu masalah yang membuat kita semakin stres, atau juga bisa dalam masalah keuangan karena kita mencari kesuksesan yang salah. Jadi pagi hari ini Pak Heri sudah mengingatkan melalui firman Tuhan, kita tuh harus tetap memiliki jiwa yang selalu datang kepada Tuhan, yaitu dengan setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga kita belajar dari firman Tuhan, kita mau berubah seperti karakter Kristus. Karena kita tahu ya, Tuhan datang ke dunia, tujuan utamanya yaitu supaya setiap kita tuh menjadi orang percaya, dan juga kita tuh hidup di dalam pertobatan. Karena dengan darah Kristus kita bisa memiliki jiwa yang telah dipulihkan, telah disembuhkan. Jadi pagi hari ini benar-benar sangat memberkati setiap kita. Oke, mari kita tutup dalam doa. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Pak Heri. Baik Bapak Ibu, mari kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kemurahan dan kebaikan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa.
Tuntun kami supaya roh kami terus melekat kepadamu ya Tuhan. Karena dengan melekat kepadamu ya Tuhan, kami boleh disegarkan. Jiwa kami, pikiran kami selalu diperbarui setiap pagi ya Bapa. Bapak, kami mau bersyukur untuk Pak Heri juga yang sudah menyampaikan kebenaran-Mu, firman-Mu ya Bapak pada pagi hari ini. Tuhan terus berkati Pak Heri, Kau pakai dia terus ya Bapak untuk memberitakan kabar baik, untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Berkati juga setiap pelayanannya ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, khususnya kami berdoa untuk Winson, anak Kohandi. Ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Bapak untuk setiap upaya-upaya pasca operasi yang sudah dilakukan ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menjamah, Tuhan yang boleh menyembuhkan. Kalau saat ini juga dikatakan bahwa mata sebelah kanannya didiagnosa putus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa kesehatan, kesembuhan menjadi cair hanya dengan darah-Mu ya Bapak, dengan bilur-bilur-Mu ya Bapak. Kami juga mau bersyukur ya Bapak untuk orang tua kami, Ibu Mirianti, yang kesehatannya juga sudah mulai pulih. Oh Tuhan yang menjamah sakit penyakitnya. Terus ya Bapak Engkau pulihkan agar orang tua kami juga boleh terus semakin dipulihkan dan semakin disegarkan jiwanya ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Bapak, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan, baik itu di dalam pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tunjukkan ya Bapak. Kami berdoa juga untuk pemimpin yang sudah terpilih. Kami berdoa juga untuk peralihan kepemimpinan nanti ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Berkati semua pemimpin kami ya Bapak, mulai dari yang atas sampai yang paling bawah ya Bapak. Engkau berkati pemimpin kami, presiden kami, para menteri-menteri yang bekerja supaya mengusahakan kesejahteraan buat rakyatnya juga ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam pelayanan, baik yang di daerah-daerah ya Bapak. Kau terus Tuhan, Kau pakai mereka, Kau urapi mereka ya Bapak, supaya pelayanan mereka ya Bapak eh, boleh berdampak, boleh mencari banyak jiwa-jiwa untuk percaya kepada Engkau. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Pelita ya Bapak. Tuhan, Kau tetap urapi mereka. Biarkan ada roh kesatuan, roh yang takut akan Tuhan, supaya pemimpin-pemimpin di Pelita ini ya Bapak, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus ya Bapak. Dan kami juga mau mendoakan untuk kami semua yang hadir di Koram Deo ini ya Bapak. Engkau berkati kami, pelayanan kami, usaha pekerjaan kami, keluarga kami ya Bapa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Mari Bapak Ibu kita bersepakat kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini, biarlah roh kami yang melekat kepadamu, bahkan menyatu denganmu, semakin hari semakin kuat. Sekalipun kami tahu manusia lahiriah kami akan semakin merosot, tapi biarlah manusia batinia kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga jiwa kami terus disegarkan dengan perkataan-perkataan firman. Pikiran kami ditenangkan dengan janji-janji. Dan keinginan kami selaras dengan kehendak. Sehingga itu membuat tubuh kami tetap sehat, kuat sampai masa tua kami. Karena itulah rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami tidak mau hidup diintimidasi oleh apa yang ada di sekeliling kami, tapi dari dalam roh kami itu boleh memancar keluar dan itu terpancar dan dapat dilihat bahkan dirasakan oleh orang-orang sekeliling kami. Tuhan terima kasih biar sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, sekalipun mungkin ada banyak tantangan, tekanan, rintangan yang kami alami. Bahkan orang yang bisa mengintimidasi kami.
tapi kami kuat di dalam Engkau, karena Engkau di dalam kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat bangga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dan seluruh aktivitas kami, dan biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Her, thank you Her, sudah Oh ya, bantu. kok. Tadi di mobil ya? Enggak, sudah di bandara, setengah jam lagi Di udah mau bandara. boarding. Oh iya, ya. Tuhan Her, sertai kalau penerbangan. dari Malang sampai ke